Niki sampun 78. Niki. Nggih, 78. Oke, Aditya, Kak. mungkin sebelumnya Aditya komunikasi dengan rekan di bidang 3 ya bergabung rekan. Nggih, kita akan mulai ya. Sinyalnya putus-putus Pak ya. Assalamualaikum. Saya bangun SD di satu tutup. Yang jadi gimana? Yang lain. Izin Bapak lan Ibu sekalian. Kita mulai mantan nggih. Karena niki wonten kesibukan malih niki berkaitan dengan kota, Pak. Dados yang mulai. Oke. Recording in progress. Yang mulai mantan nggih. Siap Bapak lan Ibu dari Desa Blingbing. Izin kita mulai mantan nggih. Siap nggih. Tapi suara yang terdengar nggih? Dengar Pak ya. Ya, kita mulai mantan nggih. Cek nggih, cek. Siap. Izin Bapak lan Ibu yang saya hormati, sebelum acara Tijang Kawitin berkaitan dengan penyampaian petunjuk teknis kegiatan BKK desa untuk pendataan data desa presisi, Tijang mulai Tijang Kawitin untuk ngaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak lan Ibu yang terhormati, rekan-rekan Bapak lan Ibu camat atau yang mewakili, rekan-rekan perbekal sekabupaten Tabanan, ataupun rekan-rekan yang mewakili yang teknis pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati rekan dari Kominfo, sampun memfasilitasi kegiatan rapat sosialisasi teknis penyampaian petunjuk teknis BKK pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, sedurung tidak ngelantur, tidak mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Kuningan. Besok niki sampun nginjak penampahan Kuningan, sehingga di hari Sabtu kita akan merayakan hari kemenangan atas Dharma yang sudah berlangsung 10 hari dari Hari Raya Galungan. Secara pribadi mungkin dengan lembaga yang mohon maaf bila banyak ada kesalahan yang telah yang terbuat. Pada kesempatan yang baik ini, Titiang juga sudah share 2 materi. Niko pertama tentang progres, progres mudah-mudahan sampun dilihat progresnya. Nah, niki progresnya. Saya bicara progres dulu. Niki adalah progres daripada pendataan data desa presisi yang diambil dari sistem informasi desa SIDP oleh Kominfo bersama bidang pemberdayaan masyarakat desa. Ada bidang 3. Itu yang tidak berkomentar, Pak.
ternyata sampai hari ini ada sekitar 32 desa yang sudah siap untuk pengamprahan, yang sudah mencapai 100%. Data niki tentu rekan-rekan desa, rekan-rekan operator sampun memahami betul bahwa data desa niki sudah terinput. Kalau memang belum terinput, mungkin nanti konfirmnya langsung nanti ke rekan Titiang di bidang 3. Dadosnya terhadap 32 desa niki harapan Titiang ngawit nanti hari Senin Pak berproses sudah berkaitan dengan pengamprahan dan pengamprahan BKK desa. Karena pengamprahan BKK desa niki tentu nanti akan tunduknya kepada petunjuk teknis. Berkaitan dengan progres niki, tidak hanya sampaikan mantan. Kalau memang nanti ada progres-progres yang tidak sesuai dengan laporan progres niki, tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh rekan Titiang di bidang yang menangani. Mungkin itu yang dapat Titiang sampaikan berkaitan dengan progres. Kemudian untuk mempercepat dan berkaitan dengan penyampaian petunjuk teknis, Titiang hanya menyampaikan petunjuk teknis berkaitan dengan pengamprahan BKK dana desa untuk petugas pendata. Izin Titiang lanjutkan kepada materi berkaitan dengan petunjuk teknis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin Titiang sampaikan berkaitan dengan petunjuk teknis BKK Desa pendataan data desa presisi tahun anggaran perubahan 2025. Mengapa penyampaian ini perlu dipertegas lagi? Padahal ini Titiang sampun sampaikan kemarin pada tanggal 4 November Titiang sampun sampaikan, tetapi hari ini atas petunjuk dari Bu Kadis harus disampaikan lagi karena berdasarkan progres pendataan tadi memang ada 32 desa yang sudah 100%, kemudian ada sekian desa lagi yang di atas 70%. Tetapi ada beberapa desa yang memang pendataannya ada di bawah 10%. Nah, oleh karena itu, dalam waktu yang dekat ini, saya yakin dalam waktu yang dekat ini, kalau memang desa-desa sudah melakukan pendataan, tentu untuk mempercepat petugas penginputan dapat menambah mungkin rekan-rekan untuk melakukan pendataan. Sehingga target yang diharapkan oleh pimpinan berkaitan dengan pengamprahan BKK ini diharapkan 100%. Tidak ada lagi pengembalian dana. Itu arahan dari pimpinan kemarin sore, sehingga BKK yang jumlahnya kecil niki diharapkan terserap maksimal. Tidak lagi ada pengembalian. Ben Bobedik ben mengembalikan kan niki yang agak kurang enak. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik niki mungkin Titiang perjelas lagi berkaitan dengan pendataan yang berkaitan dengan BKK. Kalau pendataan nanti tentu komunikasi melalui rekan-rekan di kecamatan tetap harus dibangun khususnya dengan rekan di bidang 3 juga dengan di Dinas Kominfo yang khusus berkaitan dengan pendataan. Karena kita Siap, Bapak. Mungkin di mute demun, mungkin di mute demun, rekan-rekan Titiang di mute demun, Bang Yang Titiang dan mungkin menjelah waktu sekitar 15 menit Pak untuk menyampaikan ini.
Dasar pendataan daripada data desa presisi niki seperti kita sudah pahami bersama, memang niki dasarnya ada di Perda 12 dan ada di Perbup 17 tentang peraturan pelaksanaan daripada Perda 12. Niki yang mengamanatkan untuk melakukan pendataan data desa presisi. Jadi yang ulang didik mantan untuk pemahaman bahwa pendataan itu menyangkut niki Pak. Di anggaran perubahan ini menyangkut 5 bidang prioritas. Kemudian di sebelumnya niki hanya sudah terinput demografi, batas wilayah dan potensi desa. Sebelumnya. Mungkin di tahun depan mungkin niki berkaitan dengan hal-hal yang dapat niki di luar niki hal-hal lain, hal-hal lain atau data spasial niki mungkin di tahun berikutnya. Di tahun niki di tahun 2025 niki hanya berkaitan dengan 5 bidang prioritas di perubahannya, kemudian di induknya berkaitan dengan demografi, batas wilayah atau potensi desa. Sehingga di tahun-tahun berikutnya di samping melakukan pendataan juga melakukan pemuktahiran. Itu amanat daripada Perda dan Perbup. Nah, niki sumber penganggaran berulang kali yang sudah sebutkan bahwa pendataan data desa presisi ini menggunakan anggaran APBDes dan dapat juga menggunakan anggaran dari kabupaten. Nah, salah satu yang kita bicarakan hari ini adalah berkaitan dengan BKK, bantuan keuangan khusus untuk petugas pendata ataupun penginput. Nah, niki SK-nya keputusan Bupati tentang besarannya. Yang diatur di sini adalah besaran maksimal jumlah KK dikalikan 10.000 kecil Pak, tetapi niki stimulus Pak. Nah, oleh karena itu sekalipun kecil harapan ditiang terserap seluruhnya. Niki yang didata itu adalah berdasarkan jumlah KK maksimal, berdasarkan pendataan di bulan Juni, itu KK yang dipakai. Tentu akan ada perubahan pasti Pak, karena jumlah penduduk itu adalah dinamis Pak. Ada beberapa desa seperti di Penebel yang sebut malah berkurang Pak, lagi 14 KK, karena ada perpindahan, ada pindah penduduk, dan ada juga karena meninggal dunia, sehingga jumlahnya berkurang. Kemudian ada juga bertambah Pak, tetapi yang pertambah tentu rekan-rekan yang menjadi petugas di desa ini nganyah gitu Pak, karena ketentuannya memang kita mengatur maksimal berdasarkan jumlah KK yang terinput pada sampai bulan Juni kemarin, yang kita SK-kan melalui keputusan Bupati nomor 180/1056/03/Hukum/2025. Besaran niki berdasarkan pada jumlah KK kemarin. Niki menjadi besaran KK maksimal niki menjadi dasar untuk pengamprahan BKK desa. Kemudian yang masuk lagi berkaitan dengan petunjuk teknis, petunjuk teknisnya. Niki mungkin yang pertegas sedikit bahwa BKK niki dialokasikan bagi petugas Pak, petugas pendata yang harus disesuaikan dengan keputusan perbekal. Oleh karena itu ada keputusan perbekal, tentu di keputusan perbekal itu ada kelompok pendata. Nah, ini kelompok pendata inilah yang hanya kelompok pendata inilah yang dapat honorarium. Kalau yang pembina dan sebagainya tentu tidak. Oleh karena itu, untuk mekanisme pencairan ini dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan selaku bendahara. Di prosesnya mengajukan SPP Pak, kemudian bukti transfer, kemudian juga ada pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pajak, potong pajak mantan dan artinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harusnya kenapa? Karena niki berbicara tentang honorarium. Keni sami. Kemudian untuk mekanismenya niki adalah untuk dapat mencairkan bantuan BKK niki desa
berdasarkan daftar jumlah KK, Pak. Daftar jumlah KK yang terinput, elingan Pak, yang terinput dalam sistem informasi data desa presisi. Asal bot terinput Pak 100% sesuai dengan jumlah KK niki baru boleh melakukan pengamprahan. Kalau nanti tidak mencapai 100%, tentu tidak dapat dilakukan pengamprahan dana maksimal, Pak. Nah, oleh karena itu arahan pimpinan kemarin, kalau memang desa sudah melakukan pendataan secara manual, Pak, berarti kan tinggal penginputan secara sistem, Pak. Nah, oleh karena itu harapan dari pimpinan Bu Kadis kemarin diharapkan rekan-rekan di desa niki menambah personil dumun, Pak, sehingga niki terpenuhi seluruhnya, sesuai dengan jumlah KK yang terinput. Elingan penginputan ini adalah berdasarkan jumlah KK terinput, jumlah KK maksimal yang terinput. Kalau misalnya jumlah KK-nya adalah 1.500, contoh gitu ya, tetapi jumlah KK yang terinput adalah 1.000 KK, berarti 1.000 niki yang diamprahkan, Pak. Yang 500. Hanya 1.000 yang diamprahkan kali 10.500. Berarti niko. Itu yang dipertanggungjawabkan. Ampun mau balik, Pak. Jangan ngamprahnya 1.500 yang terpakai 1.000, dan Pak. Nah, tentu akan ada pengembalian. Nah, untuk menghindar ada pengembalian, tentu jumlah KK yang terinput nikilah yang menjadi dasar nanti pengamprahan. Sampun diatur di pojok teknis, Pak. Ampun wenten di halaman terakhir. Rekan-rekan sabar dumun rekan-rekan mute dumun, di mute dumun. Ya dumun. Yang lanjut balik ide. Kemudian niki Pak, Cicang juga sudah atur Pak di lampiran Excel yang terakhir juga sudah ada. Diko adalah ada petugas penginput dan di anunya jabatannya ada di penginput ataupun pendata. Ya, dados niko dibuat penginput ada pendata. Penginput dados, pendata dados. Kalau memang kedua-duanya, dadosnya penginput dan pendata. Kalau dia hanya mencantumkan penginput mantan, berarti 2.500. Kalau pendata 8.000. Kalau penginput dan pendata menjadi 10.500. Karena ini polanya BKK, kalau memang terjadi selisih dalam pengamprahan itu akan di store kembali, Pak. Harapan Titiang real, Pak. Kalau memang bisa di SPJ-kan dari 1.500 misalnya di SPJ kan 1.000 mantan, Pak. Data yang terinput. Elingan ini data yang terinput dalam SIDP. Yang lanjut, niki Cicang yakin sudah diuraikan niki ada boleh masuk di bidang 2, Pak. Belanja jasa honorarium. Kemudian kegiatannya niki. Rekan-rekan di pemerintah desa sampun sangat memahami niki dan Cicang lanjut. Nah, niki tugas dan tanggung jawab, Pak. Biar tidak saling oper. Kalau mungkin niki kan bin oper ke PMD, bin ke Kenten pedalam desa, oleh karena niko tugas niki Cicang mungkin perlu dipertegas, Pak. Cicang kutip niki dari Juknis BKK, Pak. Niko perbekal pemerintah desa niki tugasnya niki, Pak, mengajukan permohonan kepada bupati. Nah, niki di POM pun wenten. Kedua, melaporkan realisasi. Niki tugas perbekal. Mungkin yang gambarkan seperti niki dados, Pak. Niki dokumen permohonannya, surat permohonan, kwitansi, surat pertanggungjawaban. Niki dokumen pelaporannya. Harapan itu yang sekali niki, Pak, dibuat. Karena niki diharapkan kemarin itu adalah selesai di bulan, bagi yang sudah 100% niki selesai penginputannya di bulan November, berarti di bulan Desember ada sampun niki, Pak, tanggal-tanggalnya surat permohonan niki mulainya di bulan Desember, Pak. Mungkin mulailah tanggal 1 atau mungkin tanggal 5 urusan, sesuai dengan kondisi nanti di desa. Sekalian niki, Pak, dokumen
permohonan dan dokumen pelaporan. Mengapa keduanya sekalian? Titiang juga ingin melihat, Pak, kalau memang di pelaporan ini biar tidak ada selisih. Karena yang dihitung kan KK maksimal. Kalau di KK maksimal misalnya 1.500, tetapi yang bisa diamprah 1.000 berarti 1.000, Pak. Sehingga tidak ada lagi nanti pengembalian kepada kas daerah, Pak. Tidak ada pengembalian lagi. Lalu sesuai dengan KK yang terinput dalam SIDP. Kalau memang KK-nya 100% memang sudah, berarti pengamprahannya maksimal, Pak. Kalau kurang. Itu yang contohkan rekan yang sudah, Pak, itu adalah rekan di Penebel. Dia kurang lagi 14 KK, Pak. Kurang dari 14 KK. Nah, dosnya dia 813, kemudian yang harusnya 816 kalau tidak salah nih kok, sehingga dia ngamprahnya yang 813, sehingga tidak ada lagi pengembalian ke kas daerah. Kemudian tugas dari rekan Titiang di camat, khususnya rekan di kasih pemerintahan atau di kasih PMD, mengkoordinasikan. Perlu juga ada mengkoordinasikan, memastikan usulan permohonan yang tadi nih ke permohonan dan pelaporan perbekal nih ke, memastikan telah sesuai dengan keputusan perbekal DSK-nya Cinga. Nama-nama yang diajukan itu memang betul-betul masuk di dalam SK perbekal tentang tugas pendataan itu. Pastikan itu. Kalau memang tidak masuk, berarti perlu dilakukan perubahan terhadap SK. Kain lebih ya sana tambah masih, berarti perlu juga ada penambahan. Kemudian berkaitan dengan tugas Titiang di DPMD, nanti rekan-rekan di desa ini komunikasinya kemana? Ketempatan bingung. Tugas PMD adalah menyusun juknis. Titiang sampun selesai, Mbok Kade sampun tanda tangan. Titiang sudah share lewat rekan-rekan di Bakuda. Kemudian menetapkan besaran BKK, sampun. Iki tinggal menunggu sampun memargi niki, mudah-mudahan sudah dilatangan. Niki sudah dalam besarnya sudah dilatangan oleh Pak Bupati. Kemudian melaksanakan monitoring. Kemudian nomor 4, memverifikasi, memastikan usulan perbekal telah sesuai. Ini tugas Titiang di DPMD, Pak. Ketentuan 8.1 huruf A, B, dan sampai E niki dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sehingga benjangan niki harus niki bidang 3 nanti Pak, ada verifikasi niki oleh bidang 3, ada validasi Pak niki. Kemudian kalau di camat validasinya hanya berkaitan dengan jumlah petugas pendataannya harus sesuai dengan SK. Kalau Titiang niki harus sesuai dengan dokumen. Niki tugas Titiang di DPMD. Setelah niko baru nanti rekan di keuangan untuk melakukan transfer Pak, sesuai dengan SK niki. Niki tugas rekan di Bakuda. Nah, untuk mencapai di Bakuda niki tentu ada proses-proses Pak. Oleh karena niko rekan-rekan Titiang di desa khususnya yang sudah 100%, desa-desa niki yang sudah 100%, harapan Titiang Pak punung suwe-suwe menunggu Pak. Sehingga Desember niki tepat waktu Pak. Pengamaan rego masih berakhir tahun kan kedan harapan Titiang Pak. Kalaupun nanti memang harus ada perpanjangan waktu kedan Pak nanti untuk pendataan niki kan selesainya di bulan Desember. Dan kalau lewat di bulan Desember dan pembersihan karena niki polanya BKK Pak. Dan lewat Pak di bulan Desember niki selesai Pak dan bersih ngidang dan bopis bede dan irago sing amprah niki kan risiko kita Pak. Mudah-mudahan di tahun depan ada ben Pak ini dan menten yang puro kan menten. Kalaupun nanti terjadi Pak pengamprahan niko melebihi Pak. Misalnya boleh masih ban dan Pak. Ternyata di KK yang terinput niko adalah 1.000, contohnya 1.500, kemudian KK maksimal ada 1.600, ada selisih Pak, harus mengembalikan ya. Tentu
pola-pola pengembalian mengikuti petunjuk teknis ini akan kita laksanakan melalui pola keuangan, melalui STS nanti Pak. Harapan Titiang niki pengembalian niki kalau kita teliti Pak, kita teliti bekerja bersama-sama niki dengan rekan-rekan di kecamatan juga melakukan verifikasi, Titiang juga melakukan verifikasi, rekan-rekan di keuangan juga melakukan verifikasi. Rasanya niki kelebihan niki bisa kita hindari Pak, bisa kita hindari. Artinya kita ngamprah sesuai dengan KK maksimal yang terinput dalam SIDP. Yang 100% rasanya aman campur. Kemudian mungkin terakhir arahan dari pimpinan sekali lagi niki masih dibuka ruang Pak bagi rekan-rekan yang sudah selesai melakukan pendataan manualnya sampun tinggal melakukan penginputan yang rasanya dikerjakan agak ekstra Pak. Kang yang ngelemburin kide, mungkin bosan Kuningan nanti kita gercep Pak, mungkin dalam 3-4 hari setelah Kuningan rasanya bisa selesai Pak. Nah, ini kok harapan dari pimpinan, sekali lagi Titiang Pak, dari bidang pemerintahan desa, khususnya berkaitan dengan penyampaian petunjuk teknis niki, niko yang dapat Titiang sampaikan, harapan Titiang berkaitan dengan penginputan ini dapat dilakukan segera oleh desa Pak. Khusus nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penginputan Pak aplikasi, ampura banget mungkin nanti komunikasinya langsung dengan Pak Agus Pak yang Titiang sengerti karena niki kita oleh karena itu kalau memang hanya berkaitan dengan pengampuran BKK yang coba kalau memang berkaitan dengan aplikasi mengapa lemot dan sebagainya tentu nanti harus dikomunikasikan sehingga di harapan Titiang mungkin di bulan Desember di minggu pertama niko ada komunikasi antara pimpinan dengan di Kominfo sehingga mungkin saja misalnya jaringan niko diperluas Pak sehingga cepat rekan-rekan niki bisa mengejar target. Karena kok perintahnya daripada di Perda niki adalah data desa presisi ini adalah yang terinput Pak, bukan yang pendataan itu. Mungkin ini yang dapat Titiang sampaikan. Mudah-mudahan niki ada bidang 3 yang bergabung. Izin Bapak dan Ibu karena rekan juga hari niki di bulan-bulan terakhir niki bulan November dan Desember niki banyak juga ada kegiatan-kegiatan yang di luar kendali kita Pak. Banyak juga dari Kemendagri, ada yang dari Kemendes Pak. Bidang 3 yang menangani ini mudah-mudahan ada yang bergabung. Beliau juga hari ini ke desa Munah ya kalau tidak salah niko, tapi ke Kendan niko ke Selamadag Pak. Ada ke Selamadag niko berkaitan dengan penataan kawasan Pak, kawasan desa. Mungkin itu yang dapat Titiang sampaikan, harapan Titiang ada komunikasi antara Titiang dengan pemerintah desa, khususnya hanya berkaitan dengan BKK desa. Seluruh materi yang permentan juga Pak. Nanti tinggal di download Banten. Kalau memang harapan Titiang nanti pihak desa harapan Titiang dalam waktu yang cepat Pak bagi yang sudah 100% komunikasi dengan pemerintah kecamatan. Bagi yang belum juga dengan pemerintah kecamatan untuk mengenyot Pak. Intinya arahan pimpinan adalah BKK yang kecil ini dapat bermanfaat dan terserap 100%. Demikian yang dapat Titiang sampaikan. Beberapa pertanyaan, kalau memang ada yang belum, dipersilahkan. Silakan Pak. Baut bodinya. Ada sinyal.
Ini share screen orang. Batasnya deh. Oke. Oke. Nih. Oke, bawa share screen. Aing pangsing biar share screen. Izin Pak. Sekdes bagus. Ada pertanyaan? Izin Pak Kabid. Ya, ini baru teman. Nomor rendah. Lanjut. Begini Pak, kami di Desa Kuum sudah kami genyot dari 971 di bulan Juni kemarin, sekarang sudah 990. 990. Tapi karena kemarin waktu terjadi maintenance, itu ada penambahan menu. Itu ada tidak lengkapnya administrasi. Jadi setelah penambahan menu itu kita berbuat terus semua menu itu sudah tercover terisi sampai hari ini. Terus yang kemarin yang sudah diinput dari awal sampai keluarnya menu baru pada saat terjadi maintenance, apakah itu terpengaruh nanti pada saat kita melakukan verifikasi ke DPMD berapa jumlah yang sudah terinput di SIDP? Itu yang pertama. Terkait dengan pengamprahan, nanti biar kami tidak salah, pengamprahan tetap sesuai dengan berapa jumlah KK yang diajukan, ditetapkan di bulan Juni. Kan itu Pak. Itu saja Pak, dua. Mungkin lagi sebentar lagi ada kami permasalahkan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekdes. Deman yang benar Bu. Artinya ini kan berkaitan dengan teknis nih Pak. Pak Sekdes. Tidak sing bani jawab nih Pak berkaitan dengan teknis karena nih kan harusnya tidak mempengaruhi maintenance itu harusnya tidak mempengaruhi Pak. Ya. Harusnya tidak mempengaruhi. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat baca perdanya dan perbubnya yang disebut SIDP itu kan yang terinput Pak. Yang terinput. Nah, oleh karena Niko harapan di tiang Pak, kalau di Kuum kan tiang tidak khawatir juga dengan negara yang lain. Karena Niko kan sudah di atas 90% Pak. Mungkin bos galungan, sih perlu lumur nih Pak. Sana 1-2 orang aja sudah ini ke 100%. Nah, oleh karena Niko, harapan di tiang rekan-rekan di pemerintah kecamatan juga memandu Niki Pak. Harus dibantu Pak. Semakin cepat semakin bagus. Kan Niki harapannya Pak. Bagi rekan-rekan yang khawatirkan ada yang malah 0%. Yang kan kalian Niki rekan di Tiang. Dan di Tiang sembani berkomentar Niko, rekan ada di kecamatan Batu Idi di Tiang cek Niko ada yang 0%. Ada yang 0%. Kengken dia kalau Niki dan oleh karena Niko harapan di Tiang Pak. Asalnya masih bisa Pak kalau kita mau bersemangat. Sekali lagi kalau kita bersemangat rasanya bisa. Kalau rekan-rekan di Margo rata-rata kan sudah di atas 50% ada. Sana nung hidang Pak. Tapi yang 0% niki apakah pengaruhnya jaringan Pak atau memang napi Pak kan kenditan karena itu harusnya komunikasi kita nanti besok adalah dengan bidang 3 Pak dengan Kominfo. Yang ditiang kalau memang sampai waktunya tergending karton Bagaskara kalau sampai waktunya lah waktu di Desember harapan di tiang amrah mantan Pak biar bedek ya kan gitu. Mungkin Niko yang Pak Sekdes mungkin ada yang lain Pak jurusan. Begini Pak, yang tambah lagi sedikit terkait nanti untuk pengajuan amprah kami kan sudah dari target 971 ini sudah melebihi 990 dan sudah habis itu, tinggal mengisi yang menu data lengkap itu saja karena baru penambahan menu. Nah terkait dengan pengamprahan kami berarti kami harus melalui verifikasi dulu ke DPMD apa kami cuma cukup berkoordinasi dengan DPMD bisa terjawab. Siapa? Tadi sudah yang jelaskan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah desa kan Niko 2 saja tugasnya. Kemudian harusnya dibenarkan oleh rekan di kecamatan Pak. Yang maunya sih kolektif Pak di kecamatan. Di kecamatan Dungun. Kemudian di kecamatan dicek seleksinya. Kalau memang rekan kecamatan ada kesibukan seperti Niko dados Pak langsung ke PMD. Nanti di tiang puluh tiang Riki Pak, sehingga nanti kalau memang sudah ada sekitar 30 Niki Pak, nanti kita akan ajukan pengidang cepok cair. Dan karena Niko kan tidak ada perintah Pak sebenarnya
menunggu kolektif itu tidak ada Pak. Dan Kasalbo kan desa lengkap Pak, kemudian memenuhi persyaratan, nah nanti kita ajukan sehingga rekan-rekan sing saling tunggu Pak, juga dari arahan dari rekan-rekan di Bakuda dan masih ada cepat gitu loh Pak. Mungkin ada teman yang lain Pak, mungkin cukup dari Kendan Demon Dikum, mungkin ada teman yang dari Desa Tiosan, Duresan. Tiang jebos ke Pak Kabit, tiang dari Desa Rejase. Tes, suaranya tiang masuk, Pak nih. Dengan bagus Pak, ganteng bener ini ngena tuh, terus lah. Nih tiang nanya sedikit mantan. Jadi kemarin kan Wentan teman tiang yang sudah dapat ke DPMD untuk verifikasi. Kebetulan Desa Rejase kan sudah 100% semua karena nah kebetulan penduduknya sedikit nih kalau tiang bilang. Kemarin waktu hari Senin kalau nggak salah katanya Bapak dan Wentan di kantor, jadi ketemu cuma Pak Agus saja yang kemarin dapat verifikasi. Nah, Nike untuk syarat ngajuin verifikasi Nike, kita lagi Nike ngeprint hasil pendataannya Nike, tapi cukup kita tunjukkan melalui laptop mantan Pak. Terus yang kita bawa ke sana Nike, amprah yang sudah lengkap isi tanda tangan sama meterai seperti yang kita bawa ke Bakauda, tapi yang belum atau istilahnya nanti kita kumpul di DPMD amprah tersebut, nanti DPMD yang akan menyerahkan ke Bakauda seperti kita nih Pak nih. Nah Niko mantan sih pertanyaan dari tiang. Siap Pak dari Lujaso. Niko teknis Pak, Niko teknis. Harapan di tiang verifikasi Niko sebenarnya verifikasi kan berjenjang Pak, dari kecamatan Niko ada verifikasi. Kalau memang sudah sesuai Pak dengan SK-nya, nanti ke PMD Pak. Niko kan verifikasinya hanya berkaitan dengan SIDP Pak, mantan Pak, dari bidang 3. Kalau dari Titiang mungkin akan diparap mantan Pak. Dosnya Pak, rekan-rekan juga sekalian tidak perlu lagi verifikasi ke bidang pemerintahan desa, karena Titiang tadi sampun jelaskan berkaitan dengan verifikasi niki 8.1 Niko A, B, dan C Niko dilaksanakan oleh bidang 3 Pak, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Nah oleh karena Niko kalau saja sudah sesuai dengan petunjuk teknis Niko Pak, ada surat permohonan dan surat pertanggungjawaban, kemudian sesuai dengan jumlah KK maksimal yang terinput yang diamprah, tadi saya rasa cukup Pak. Yang terasa cukup, sehingga harapan di tiang Pak, mengapa harus melalui kecamatan atau agak kolektif, karena niki kan sekali lagi Pak, biar tidak terjadi kesan seolah-olah di tiang tidak peduli niki, dan padahal ini memang jumlah personil kita yang sedikit Pak, oleh sebenarnya tiang menghindari niko, dan kalau bisa nanti dikolektifkan melalui rekan kecamatan bagus, kalaupun memang harus meriki Pak, di tiang pasti akan verifikasi Pak, harus mungkin di meja Titiang atau mungkin beberapa nanti komunikasi. Ini kan teknis mantan Pak. Oleh karena itu harapan Titiang rekan-rekan sekalian, dan mari sama-sama Pak. Kalau memang sampun niki beberapa desa yang sudah selesai Pak, niko ada kalau di Keramitan sampun, cuma SPJ-nya Titiang belum lihat Pak, yang di Pendebel sampun menten, yang di Pendebalnya. Mungkin rekan-rekan yang sudah 100% silahkan Pak, karena yang dapat data dari sekitar 32. Mungkin rekan yang lain tidak menutup kemungkinan. Yang juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan kecamatan untuk membantu memfasilitasi. Terima kasih Pak. Mungkin Niko yang dapat yang sampaikan, mungkin ada yang rekan dari desa lain, Bu Rosan. Siang Pak Yan, izin sedikit. Lanjut Pak, lanjut. Terdengar sangat bagus, tapi lesu. Punya beceleng Pak Yan. Pak Yan, sedikit Niki, artinya memang sih artinya terkait dengan teknis
terkait dengan pendataan di Jegu, kebetulan juga tadi kita koordinasi juga dengan pendata kan sekali ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Mungkin teman-teman lain juga artinya memang apa namanya memang seperti ini ada kendala sedikit Pak Yan. Dari sekian menu nih artinya di Desa Jegu itu ada yang kemungkinan tidak bisa mencapai 100% karena data itu data yang masuk di menu menu tersebut artinya seperti kepala keluarga dan lain sebagainya nih terjadi data ganda. Nah, waktu niki sudah sih disampaikan kepada Pak Agus, cuman kan nanti takutnya karena tidak salah satu menu itu tidak mencapai 100% ada kendala enggak nanti ke depan dalam proses apa namanya pengamprahan nih ke Pak Yan. Nah, nih mohon petunjuk sedikit Pak Yan. Siap. Jegu. Jegu. Izin Pak, Jegu rasanya sudah 100% Pak nih, inputnya ya. Sudah ya? Sudah Pak Yan. Cuman kalau dilihat dari per masing-masing apa namanya per masing-masing menu kan ada di pangan, di sandang itu ada dari beberapa menu itu tidak mencapai 100% karena data di dalamnya nih terjadi double itu Pak Yan. Oke Pak, Sekdes. Bagus. Oke. Izin Pak, berkaitan dengan persoalan teknis, karena ini di Jegu ini mungkin kalau pun ada double data itu kan tidak banyak. Tidak banyak oleh karena niko yang ditiang sing bani nyawis niko Pak. Oleh karena niko harapan ditiang komunikasi dengan Pak Agus atau Gung Wiki berkaitan dengan niko kalau memang data niko ada double ambigu kan harus dihapus salah satunya. Rasanya pasti data yang di-upload niko lebih. Nah, oleh karena niko kalau sudah 100% rasanya tidak mempengaruhi. Mungkin niko yang dapat ditiang sampaikan tapi tetap komunikasi Pak nih dengan bidang 3. Mungkin Iko yang dapat Didang sampaikan. Ada rekan dari Tiosan? Sementara aman gitu. Aman ya? Ya Pak Kabin kalau begitu mungkin kami sambil setelah Kuningan ini besok kan libur kayak Anki. Libur mungkin setelah besok mudah-mudahan Senin cek ini datanya. Sambil sedikit ada kekurangan-kekurangan yang untuk mengisi menu kelengkapan data itu. Tinggal centang-centang itu aja. Tapi walaupun centang-centang lumayan untuk satu kakak itu 20 kali. Begitu Pak Kabin. Còn nên cái phải tăng cường cái năng lượng ra cái SPP này ya mana nih Apa nih? SPP nih Yang progresnya masih kecil, izin Bapak dan Ibu arahan pimpinan nike harapan beliau dana yang kecil BKK niki kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin dalam waktu yang minimal Pak. Niko kan hitungannya ada sampai dari tanggal 1 Pak, memungkinkan pada sekitar di Desember kan masih memungkinkan Pak, mungkin seminggu sampai 15 hari niko. Artinya masih memungkinkan kita untuk menggenyot nih Pak untuk pendataan. Untuk penginputan, elengan untuk penginputan masih dimungkinkan kita untuk melakukan perbaikan data. Pangten pocol karena
yang sudah didata itu harus diinput. Eling nggih, karena niki perintahnya dari SEDP adalah data yang terinput. Desa Blingbing wenten persoalan aman? Aman. Siap. Aman, Pak. Sip. Dadosnya rekan yang lain wenten dari desa iki yang resen. Wenten? Siap. Mungkin menikah mantan. Kalau memang ten wenten Pak, kita akhiri mantan. Dados, Kepala Ibu sarang sami, dua niki kebando antuk galah Pak. Yang juga wenten acara hari niki, mungkin Pak berkait dengan HUT kota. Hari niki, acara berkaitan dengan penyampaian petunjuk teknis BKK Desa. Itu yang akhiri Pak, untuk komunikasi tetap harus dibangun Pak melalui rekan-rekan di kecamatan juga rekan-rekan di dinas PMD. Oleh karena itu harapan titiang ngiring kita saling sharing, saling komunikasi sehingga percepatan penginputan data ini dapat kita laksanakan. Kalau memang ten malih berkaitan dengan sharing, titiang akhiri Pak, pertemuan titiang hari ini titiang akhiri, karena rekan titiang tampaknya dari bidang 3 juga masih melakukan kunjungan Pak berkaitan dengan kawasan perdesaan. Oleh karena itu silaturahmi itu tetap harus dibangun. Titiang akhiri untuk Paramo Santi. Om Santi. Om Santi. Sajang Pak Makal. Terus. Batal Pak Jarmo, batal meriki timnya. Udah balik katanya, kejar pesawat. Aduh. Sing bener ke dalam kopi itu Pak. Dalam pocol persiapan dia Pak. Rugi. Oh, dia marah dah. Adep durene kan. Yang itu. Adep durene adep. Kawang gitu, suka mau angin sana. Recording stopped. Budak kalau adep kok. Kawang Kayak durene mai. Aro ulo bagus nih.